Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, khususnya pemirsa YouTube channel FH Una TV, yang insyaallah kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat, yakni berupa salah satu media yang dapat menyebarkan kebaikan, menyebarkan faedah manfaat. Salah satunya adalah YouTube channel daripada FH Una TV. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita sebarluaskan kebaikan ini agar kiranya dapat memberikan manfaat kepada banyak manusia, kepada kita semuanya. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita sebagai umatnya nantinya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube channel FH Una TV, kali ini kita berkesempatan akan sedikit membahas akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi kaum milenial, bagi teman-teman semua dan siapapun dia. Kita tahu bahwasanya di kehidupan ini kita memiliki banyak idola. Kita banyak menyukai atau mengidolakan manusia. Di antara kita mungkin ada yang suka dengan pemain bola atau tokoh-tokoh, ya. Dan kita harus memahami bahwasanya orang yang paling layak untuk ditiru, orang yang paling layak untuk kita ikuti dan kita teladani, mulai dari berbagai aktivitas, ya, bukan hanya aktivitas dunia saja atau akhirat saja, tapi berbagai aktivitas dunia yang berhubungan dengan dunia dan juga akhiratnya. Siapakah dia? Tentu dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dibincangkan dan sering dibicarakan, ya. Bahkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang bukan hanya diakui oleh kawan, namun beliau juga adalah sosok yang diakui keagungan akhlaknya oleh lawan-lawannya. Oleh karenanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Kemudian seseorang akan meniru siapa orang yang diidolakannya. Dan biasanya memang seseorang itu akan terpengaruh dari sesuatu apa yang dia sukai. Ya. Ini kita harus melihat bahwasanya teman-teman milenial, bahwasanya kita banyak menyukai pemain bola, kita menyukai artis, ya. Kita menyukai tokoh-tokoh yang mungkin terkadang sebenarnya tokoh itu kurang layak untuk kita ikuti. Ya, kita meniru dari gaya pakaiannya, kita meniru dari gaya bahasanya, gaya bicaranya, sampai-sampai ada yang mengikuti gaya hidupnya. Oleh karenanya, ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Sebagai orang yang cerdas, sebagai umat muslim, ya, kita harus cerdas dalam memilih tokoh idola kita. Namun yang paling utama dan yang paling pertama yang harus kita tiru adalah beliau, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kemudian yang harus kita fahami adalah bahwasanya ya, Islam itu mengajarkan keindahan. Ya, jadi jangan kita menganggap ya kita hidup sederhana, ya. Rasulullah itu hidupnya sederhana, hidupnya tidak berlebihan. Ya, benar. Ya, itu semuanya benar. Namun bukan berarti Islam itu tidak mengajarkan ya, keindahan, kebersihan, ya. Kemudian kerapian. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai di kalangan para sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, orang yang sangat menyukai wangian, orang yang sangat menyukai parfum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sangat menjaga, ya. Kemudian ya, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya ya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ya, Rasulullah itu memerintahkan umatnya, memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kali wudu. Ya. Jadi bersiwak itu adalah kalau sekarang menggunakan pasta gigi, ya, gosok gigi. Artinya apa? Sangat menjaga kebersihan. Sangat menjaga kebersihan. Jadi seorang mukmin, seorang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memahami bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling tepat, yang pantas, yang paling layak untuk ditiru dari segala lini kehidupannya, baik dari segi duniawi maupun terkhusus segi ukhrawi, ya. Kita melihat dari segi dunia dan juga kita melihat, kita mencontoh, kita meneladani
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina ad-dha'if. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina ad-dha'if, daripada orang yang beriman tapi dia lemah. Ya. Apa makna orang yang beriman yang kuat, yang lebih baik? Ya, wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang kuat di sini dimaksudkan adalah orang yang kuat itu orang yang mukmin, ya, orang yang beriman yang kuat, kuat dalam segi ya, finansial, ya, kuat dalam segi ilmunya, ya. Kemudian dia mendhabitkan, dia menguatkan ilmu agamanya. Kemudian yang lebih baik itu mukmin yang kuat, maksudnya adalah kuat dalam segi finansialnya. Ya. Kenapa? Finansial berhubungan dengan ekonomi. Kenapa? Orang beriman itu harus kaya, harus kuat dalam segi harta. Karena dengan harta dia dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta dia bisa berbagi kepada mukmin yang lain. Dengan harta dia dapat memberikan kemaslahatan kepada mukmin yang lain. Oleh karenanya mukmin yang kuat, ya, kuat dalam segi fisik, ya. Fisik, orang yang mukmin yang beriman kuat dalam segi mentalnya. Ya. Para sahabat itu bersama Rasulullah di pertempuran itu memiliki mental baja seluruhnya. Ini yang tidak takut, ya, kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, sedangkan mukmin yang lemah, ya, mukmin yang lemah di sini maksudnya adalah ya mukmin yang tidak mau berusaha, tidak mau belajar, ya, tidak mau mendhabitkan ilmunya, tidak mau berusaha. Oleh karenanya kita dituntut untuk menjadi mukmin yang kuat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia lebih baik. Ya. Jadi orang beriman yang kuat itu kuat dalam segi kerapiannya, ya. Ini perlu kita perhatikan bersama-sama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan, ya, keindahan, mengajarkan kebaikan yang tentu semuanya adalah untuk kita tiru, dan yang harus kita fahami adalah bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling layak untuk kita tiru bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan khazanah keilmuan kepada kita, khususnya pemirsa YouTube channel FH Una TV, ya, bahwasanya orang yang paling berilmu atas agama ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan like, komen, share, ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua dan menjadi amal untuk kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya ini adalah bulan Ramadan, dilipat gandakan amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.